Assalamualaikum teman-teman, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan share ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, di tengah kerenam wabah, kita tetap di rumah dan tidak boleh menyerah bersama Kampung Dongeng Cimahi. Ya. Suara apa itu teman-teman? Iya, itu suara ibu gajah. Apa katanya ya? Oh, rupanya dia sedang memberitahu anaknya, Kodi. Kodi, jangan bermain lagi di danau ya. Kodi penasaran. Kenapa, Bu? Bukankah danau itu seru? Aku bisa bermain semprot-semprotan air bersama teman-teman. Aku suka danau, Bu. Kodi pun mulai merengek. Ya, teman-teman, danau yang ada di tengah hutan adalah satu-satunya tempat bermain yang asik buat Kodi. Gajah kecil itu senang bermain terang air di sana bersama teman-temannya. Tapi, kenapa sekarang ibu gajah melarangnya pergi ke danau? Kodi semakin penasaran. Pokoknya tidak boleh. Dengar kok, di tepi danau sedang ada induk buaya besar yang sedang bertelur di sana. Telurnya banyak sekali. Induk buaya akan menjaga telur-telurnya supaya tidak dicuri binatang lain. Jadi, kau harus diam di rumah saja, ya. Di rumah aja? Aku pasti bosan, Bu. Aku kan pengen main. Sampai kapan, Bu? Aku harus di rumah saja, Bu. Gimana tuh, Bu? Sampai kapan? Entahlah, induk buaya itu akan menjaga telur-telurnya hingga menetas. Apa nanti setelah telurnya menetas dia akan pergi? Tanya Kodi terhadap ibunya. Maaf nak, ibu tidak tahu, kata induk gajah sambil menggelengkan kepalanya. Kodi si gajah kecil hanya menatap ibunya. Ia percaya pada ibunya. Kodi jadi sedih teman-teman. Tapi betul juga sih kata ibu gajah, Kodi harus bermain di dalam rumah. Karena buaya yang sedang bertelur akan merasa terganggu dan dia akan membahayakan seluruh penghuni hutan. Ayo tebak, suara apa itu? Benar banget, itu suara ibu monyet. Lalu, apa katanya? Kamu tidak boleh bermain dengan dulu. Ya, kata ibu monyet pada Robi anaknya. Tidak boleh main ke danau. Lalu aku main kemana, Bu? Please, Bu. Di danau lagi banyak pohon buah-buahan yang enak sekali. Semuanya matang-matang, Bu. Robi si monyet kecil protes. Dengar ya, Rob. Di tepi sungai itu ada buaya besar yang sedang bertelur. Dan buaya itu akan menjaga telur-telurnya supaya tidak dimangsa binatang lain. Jadi, Ro di rumah saja ya. Begitu kata Ibu Ro. Ya ampun ibu, mana mungkin aku loncat-loncat di rumah saja. Aku tuh ingin pergi ke danau, Bu. Ro pun marah. Teman-teman, diam-diam Robi melangkah keluar rumahnya.
mencoba menuju danau favoritnya. Tapi... Mau kemana, Ro? Induk monyet menangkap Robi dari belakang. Ayo, di rumah saja. Sampai kapan? Aku bosan dengar kata-kata itu. Aku mau keluar. Rok cemberut dan menekuk wajahnya. Tapi bagaimana lagi? Dia harus mengikuti apa kata ibunya. Sampai kapan? Entahlah. Mungkin induk buaya akan menjaga telurnya hingga mereka menetas. Apa nanti setelah telurnya menetas dia pergi? Tanya Cody. Ibu tidak tahu. Jawab induk monyet sambil menggelengkan kepalanya. Teman-teman, nih ada satu lagi temannya Kokodi juga Rorobi. Kira-kira siapa ya namanya? Namanya itu adalah Nanil. Nanil ini adalah anak dari Kudanil. Saat itu Nanil sedang dinasihati dengan nasihat yang sama oleh ibunya. Kira-kira apa ya nasihat yang dikasih oleh ibunya? Nak, dengar. Di tepi danau ada seekor buaya besar yang sedang bertelur. Dia akan marah jika terganggu. Jadi, kamu di rumah saja ya. Nak Nanil adalah anak yang penurut. Dia diam saja menatap ibunya dengan sedih. Karena sebetulnya Ibu Na dan Nanil kebingungan. Sebab bagi mereka danau adalah tempat yang sangat penting. Mama nak kepanasan nih. Ayo bentar di danau. Nananil mulai merengek sambil menggerak-gerakkan badannya yang besar dengan gelisah. Ya nak, Mama Nak juga sama. Rasanya perih sekali. Bagaimana dong? Teman-teman, Kudanil harus berendam di air. Jika tidak, kulit mereka terasa perih. Walaupun badan mereka besar, tapi kulit mereka tipis. Sehingga mereka harus berendam di danau seharian. Akhirnya, karena tidak tahan lagi, Nananil dan Mamana pergi ke danau. Mereka berjalan diam-diam dan mengendap-endap supaya buaya tidak terganggu dan tidak terbangun. Diam-diam mereka masuk ke dalam danau. Namun, Nak dan Mamana selalu was-was. Bagaimana kalau si induk buaya yang besar itu tiba-tiba bangun? Dan juga warga hutan yang lain. Semua was-was. Kalau buaya itu terbangun dan marah, seluruh warga hutan akan terancam. Lalu bagaimana jadinya? Semua hewan akan mati diserang buaya. Tapi kalau Nanil dan ibunya dilarang pergi ke sungai, pasti mati kepanasan. Semua penduduk hutan kebingungan. Kecil besar memanggil teman-temannya, Cok, Ro, dan Nak. Vivit anak yang baik dan bijak. Apa kata Vivit? Coba kalian bantu carikan solusi. Masa kita nggak bisa ke danau? Kita kan harus minum, bermain, dan berendam. Kasihan Nenek Nil dan Mama Nil. Aku tak bisa berpikir. Gerah nih. Nani mengeluh. Tiba-tiba saja, Rok punya ide. Aha! Kok, Fit, apakah kalian lupa waktu kecil dulu kita pernah bermain di air terjun kaki gunung? Ya kan? Tempat itu favorit kita bersama ayah. Iya, betul banget. Kok sangat setuju. Bagaimana kita ajak Nak dengan Mamana
pergi ke sana sampai buaya itu pergi. Sambut Cody dengan semangat. Tapi itu jauh kok, kata Na sedih. Lumayan sih, tapi daripada buaya itu bangun, lalu kita terancam bahaya. Jawab Bro. Nanti kulitku akan luka kalau aku harus berjalan sejauh ini. Juga nanti udara yang sepanas ini. Gimana? Wah, ide kalian bagus. Keren banget. Oke, aku akan bantu. Nah, teman-teman, itu kata Vivit si rusa. Apa yang akan mereka lakukan ya? Ko dan Fit lalu berjalan menuju hutan. Kak, Fit, bagaimana caranya? Teriak Na penasaran. Namun, Ko dan Fit malah berlari menjauh. Nah teman-teman, kira-kira apa idenya Ko dan Fit? Apakah memakai jas hujan, payung, atau Ko dan Fit datang membawa 19 lembar daun lebar untuk memayungi Nananil dan ibunya. Ro dan Na memandang takjub pada dua temannya yang sangat pintar. Benar juga ya. Betapa senangnya Nananil dan Mama Nanil. Akhirnya mereka berjalan menuju air terjun di kaki gunung dengan berpayung 19 lembar daun jati berkat idenya Ko dan Fit. Sekarang mereka bebas bermain air dan minum sepuasnya. Semua terbebas dari bencana serangan buaya karena tidak mengganggu telur-telur buaya yang akan menetas. Alhamdulillah teman-teman, setelah telur-telurnya menetas, induk buaya akan segera menggendong bayi-bayinya yang lucu di moncongnya yang panjang. Iya, mulai hari ini, insya Allah, aku akan selalu mendengarkan apa yang ayah ibuku katakan. Biar aku bisa disayang Allah dan masuk surga. Nah, teman-teman, kita juga bisa loh menjadi pahlawan untuk melawan COVID-19 dengan cara menjaga kesehatan, menjaga makanan, selalu mencuci tangan, selalu mendengarkan kedua orang tua, dan bermainnya di rumah aja ya bersama keluarga.